Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hairunisa Rangkuti. Saya dari kelas Manajemen Dakwah D. Baik, di sini saya akan memaparkan ringkasan materi selama perkuliahan di semester 1. Warga negara, kewarganegaraan, dan asas kewarganegaraan. Pengertian: warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Orang yang disebut warga negara bisa berupa warga lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Kewarganegaraan. Secara umum, kewarganegaraan merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dan negara itu sendiri. Menurut A.S. Hikam, warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok yang membentuk suatu negara. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara dengan negara. Terdapat dua jenis asas kewarganegaraan, yaitu asas luas sanguinis dan asas ius soli. Terdapat beberapa masalah tentang kewarganegaraan, yaitu bipartite, partrite, dan multipartite. Hubungan warga negara dan negara meliputi hubungan yang bersifat hukum dan hubungan yang bersifat politik. Sedangkan wujud hubungan warga negara dan negara meliputi peran pasif, peran aktif, peran positif, dan peran negatif. Sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, dan dalam menjalankan fungsi ketatanegaraannya berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh kedua ahli John Locke dan Montesquieu. Diperlukan pengawasan ini ditunjukkan kepada pemegang kekuasaan eksekutif, karena eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik penyelenggaraan pemerintahan bersumber langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan. Baik, masuk pada materi selanjutnya, yaitu macam-macam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya, presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, mewakili kewarganegaraan, memiliki dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapat jaminan konstitusi sehubungan kewarganegaraannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesia menganut sistem ini. Sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peran yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memperhatikannya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlemen, dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden. Namun, di sini Presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini yaitu seperti negara Jepang, Malaysia, Belanda. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, Presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Prancis.
dan selanjutnya sistem pemerintahan komunis. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi, kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya, sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing, supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari hubungan-hubungan yang dibentuk melalui totalitas dalam menjalankan kehidupan sosialnya, dalam menjalankan nilai-nilai yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, dengan jelas disebutkan bahwa keberagaman yang selama ini dimiliki oleh Indonesia menjadikan sistem politik memiliki nilai-nilai falsafah negara yang membentuk sebuah ideologi politik yang sesuai diberlakukan di Indonesia. Ciri-ciri negara hukum menurut F.J. Stahl yaitu 1. Adanya jaminan atas hak asasi manusia. 2. Adanya pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum. 4. Adanya peradilan administrasi negara. Negara hukum yang menggunakan tradisi hukum Anglo-Saxon juga mempunyai konsep negara hukum yang lebih dikenal dengan istilah rule of law. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari bahasa Prancis konstituteur. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Maka istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Tujuan konstitusi. Yang pertama, mengadakan tata tertib dalam berbagai lembaga kenegaraan, baik dalam hal kewarganegaraannya maupun cara kerjanya. Dan yang kedua, mengadakan tata tertib dalam hal hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya.